Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Hasil buruk dituai Timnas U23 Malaysia pada perhelatan Piala ASEAN U23 2025 yang berlangsung di Indonesia. Mereka gagal melangkah ke semifinal setelah hanya menuai 4 poin dari 3 laga. Kekalahan 0-2 dari Timnas U23 Filipina pada matchday ke-1 jadi penyebab utama kegagalan Harimau Malaya. Hasil buruk dan performa tak memuaskan Timnas U23 Malaysia itu jadi sorotan di Malaysia. Tak sedikit orang yang menilai hal itu tak terlepas dari perhatian sangat minim dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Mereka menilai tak ada kebijakan nyata dalam pengurusan Timnas Junior. Itu kontras dengan kebijakan untuk level senior yang antara lain kini menggalakkan naturalisasi pemain dari luar negeri. Hal itu tentu saja dibantah FAM. Presiden FAM Datuk Juhari Ayub menegaskan, Timnas Junior sama sekali tak dianaktirikan. Mungkin ada kesalahpahaman. Saya dapat memastikan, sebagai presiden, bahwa Timnas di semua tingkatan, dari senior hingga junior, diperlakukan setara. Tak ada bias terhadap kelompok usia manapun, kata dia seperti dikutip Football 5 Star dari The New Straits Times. Datuk Juhari menegaskan, pihaknya sudah membuat pola pengembangan tim dari U17 hingga senior. Khusus soal Timnas U23 Malaysia, dia bahkan ingin meminta Malaysia Football League (MFL) mewajibkan klub Malaysia Super League (MSL) untuk menurunkan pemain muda. Namun, pada akhirnya, itu akan sangat bergantung pada kesepakatan klub-klub. Di samping itu, Datuk Juhari Ayub mengungkapkan, FAM saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Australia dalam pengembangan pemain muda. Dia ingin para pemain muda Malaysia dapat menimba ilmu dan kesempatan belajar di bawah sistem pembinaan Australia. Datuk Juhari sadar betul, kendala utama Timnas U23 Malaysia adalah sumber daya pemain yang kurang mumpuni. Salah satu indikasinya, hanya segelintir yang berasal dari tim utama klub SPL. Ini sangat berbeda dengan Timnas U23 Indonesia yang dihuni pemain-pemain yang sudah tertempa kerasnya persaingan di Liga 1. Sebagai gambaran, skuad yang dibawa pelatih Nafuzi Zain ke Piala ASEAN U23 2025 didominasi pemain dari Johor Darul Takzim II, bukan dari skuad utama yang sangat dominan di SPL. Dari 23 pemain, 10 diantaranya berasal dari tim junior milik klub berjuluk Harimau Selatan tersebut. Bercermin pada pengalaman beberapa tahun terakhir, ada kendala lain yang dihadapi Harimau Muda saat akan mengarungi event besar. Itu adalah waktu persiapan yang mepet. Jelang Piala ASEAN U23 2025, mereka baru memulai persiapan pada tanggal 1 Juli alias 2 pekan sebelum pembukaan. Pada 2023, tim bahkan harus memulai pemusatan latihan tanpa diikuti sebagian besar pemain. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya, terima kasih.